Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan bersama dengan judul, "Dengan apakah akan kuselamatkan?" Pada zaman para hakim, Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Gideon berpikir, "Aku termasuk yang terlemah dari 12 suku, dan aku adalah yang terkecil di keluargaku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Israel dari orang Midian yang telah menindas kami selama 8 tahun?" Awalnya, Gideon tidak mempunyai kepercayaan diri karena berbagai situasi saat itu. Dia tidak berpikir dia adalah orang yang tepat untuk tugas ini. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan atau kepemimpinan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Dia meminta Tuhan untuk memberinya tanda bahwa dia akan bersamanya sampai akhir. Jadi, Tuhan menunjukkan kepadanya berbagai tanda untuk membantunya percaya bahwa dia bersamanya. Baru kemudian Gideon menuruti kehendak Tuhan. Pada awalnya, Gideon bertanya kepada Tuhan, "Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?" "Bukankah aku bersamamu?" jawab Tuhan. Hanya Tuhanlah jawabannya. "Bukankah aku bersamamu? Aku berkata bahwa aku akan membantu kamu untuk tugas ini, dan bahwa aku akan menyelamatkan Israel. Alat apa lagi atau siapa lagi yang kamu perlukan?" Meskipun kita mengatakan bahwa kita hidup di dunia iman, kita cenderung mencari cara dunia ini untuk membimbing kehidupan iman kita. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kita dikelilingi oleh dunia jasmani. Ini terjadi meskipun kita berkata bahwa kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika Gideon bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana aku bisa menyelamatkan Israel?" Tuhan tidak berkata, "Bawalah seorang sarjana terkenal dan selesaikan pekerjaan Injil ini melalui kebijaksanaannya." Tuhan tidak berkata, "Kamu membutuhkan puluhan ribu orang untuk melaksanakan kehendakku." Tuhan hanya berkata, "Bukankah aku bersamamu?" Kita lemah dan tidak berbakat. Namun, setiap kali saya melihat bagaimana Tuhan secara luar biasa memimpin mereka yang lemah untuk mengalahkan dan menaklukkan negara-negara kuat, saya berpikir sekali lagi bahwa kita tidak boleh melupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa sambil berjalan di jalan Injil dan menjalani kehidupan iman kita. Sambil berjalan di jalan iman, janganlah kita berusaha mendapatkan jawaban dari sumber lain, tetapi selalu mencari jawaban hanya pada Tuhan. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye." Dia menjelaskan kepada Tuhan tentang lingkungannya. "Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku," berfirmanlah Tuhan kepadanya, "tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Keluargaku termasuk dalam suku terlemah, dan aku adalah yang terkecil di keluargaku. Bagaimana engkau berkata bahwa aku bisa menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Midian?" Kita juga sering membuat alasan yang mirip dengan yang diberikan Gideon. Meskipun kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita tidak memikirkan Tuhan terlebih dahulu. Tapi kita sering bertanya pada diri sendiri, apakah keadaan di sekitar kita benar-benar terjamin? Atau kita kalah jumlah? Ketika kita terus memikirkan hal ini, tugas-tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita seringkali terabaikan di benak kita. Tuhan telah seringkali memilih kita yang lemah untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat. Daud terlalu muda untuk diutus ke medan perang, tetapi pergi berperang melawan Goliat yang bahkan prajurit yang berpengalaman pun tidak berani melawannya. Namun, akhirnya Daud mengalahkannya.
Ketika kita melihat bagaimana semua hal yang menakjubkan ini terjadi di dalam Tuhan, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan, dengan apakah akan kuselamatkan? Satu-satunya jawaban atas pertanyaan ini adalah Tuhan. Aku akan memberimu kemenangan dan aku akan menyelamatkan seluruh Israel. Karena itu, sampaikan saja pesan ini kepada orang Israel dan lakukan apa yang kukatakan. Katakanlah kepada orang Israel, di antara 32.000 orang, siapapun yang gemetar ketakutan dapat kembali. Ketika Gideon menyampaikan pesan ini, 22.000 orang dari mereka pergi dan 10.000 orang tersisa. Sekarang sampaikan pesan ini kepada 10.000 orang yang tersisa, turun ke air dan minumlah. Biarkan 300 orang menjilat air dengan lidah mereka, tetapi di sini dan kembalikan semua orang berlutut untuk minum. Tuhan tidak menyelamatkan Israel berdasarkan jumlah tentaranya. Dia juga tidak membuat mereka mengalahkan orang Midian dengan persenjataan canggih apapun. Gideon bertanya kepada Tuhan, "Dengan apa aku bisa menyelamatkan mereka? Aku tidak punya apa-apa di tanganku." Tuhan menjawab, "Apakah aku? Tuhan tidak bersamamu?" Kita mungkin merasakan seperti yang Gideon rasakan saat melihat 135.000 orang Midian. Kita mungkin berpikir, kapan Injil akan diberitakan kepada 7,8 miliar orang? Tidak ada yang lebih diinginkan Tuhan, selain kita memiliki iman kepadanya. Siapa yang mengurus semua hal yang lain? Mari kita lihat dalam kitab Yeskiel pasal 34 ayat 5. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu, domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Mari kita lihat ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan melakukan apa dan akan mencarinya. Mari kita lihat ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Siapakah yang akan melakukan ini? Tuhanlah yang akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa. Dan apalagi yang akan Ia lakukan dari negeri-negeri? Ia akan mengumpulkan mereka. Tuhan tidak melakukan ini melalui orang lain seperti Musa atau Yesaya, atau nabi-nabi yang terkenal, atau Raja Daud jasmani yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang hebat, atau Salomo yang dikenal karena kebijaksanaannya. Sebaliknya, Tuhan berkata, aku akan melakukan ini. Dan aku akan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Mari kita lihat ayat 14. Di padang rumput yang baik, akan kugembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanan yang di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang melakukan semua itu. Tuhan, lihatlah sekelilingku, kami tidak memiliki prajurit sebanyak tentara Midian, dan kami tidak sekuat mereka. Kami tidak memiliki orang yang memiliki kebijaksanaan besar. Dengan apakah aku bisa menyelamatkan Israel? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak memiliki peralatan atau senjata yang luar biasa.
dan mereka kalah jumlah oleh orang Midian. Kalau begitu, bagaimana kami bisa menang? Tuhan memberinya jawaban. Dia tidak mengatakan, kamu Gideon, pergi dan lakukan dengan strategi dan kebijaksanaanmu sendiri. Sebaliknya dia berkata, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Inilah yang harus kita, para nabi, lakukan, dan inilah peran pekerja Tuhan. Siapakah dia yang akan melakukannya dengan segera pada waktunya? Tuhan berkata, aku Tuhan akan melakukannya dengan segera. Bagaimana jika kita hanya mencoba menemukan orang-orang bijak dan orang-orang dengan banyak pengetahuan dan senjata perang yang hebat dan mengabaikan pencarian Tuhan? Apa yang terjadi dengan pekerjaan Injil dalam kasus ini? Itu hanya akan memperlama penggenapannya. Kita harus memiliki mata nubuat dan hidup sesuai dengan nubuat. Semua hal ini dilakukan oleh Tuhan. Bukankah ini sebabnya Tuhan berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan? Jika Tuhan berkata 32.000 orang terlalu banyak, kurangi jumlahnya, maka kita harus mengurangi jumlahnya. Jika Tuhan berkata 10.000 orang masih terlalu banyak, kurangi jumlahnya, maka kita harus mengurangi jumlahnya. Apa yang dilakukan Gideon dengan benar adalah bahwa dia menaati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kemenangan diberikan kepada Israel. Sebenarnya, siapa yang dilawan oleh tentara Midian? Mereka berperang melawan Tuhan. Jadi, bukankah wajar jika kemenangan pasti ada di tangan Tuhan? Apa yang dilakukan orang Israel? Mereka hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mengurangi jumlah mereka untuk berperang. Mereka minum air, mereka menyembunyikan obor di dalam buyung, dan mereka memecahkan buyung itu. Mereka melakukan semua itu ketika mereka diperintahkan untuk melakukannya. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mereka tidak memiliki ahli strategi militer kecuali Tuhan. Mereka juga tidak memiliki banyak pemimpin militer yang berpengalaman. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini adalah bahwa semua pekerjaan Injil di dunia iman kita selalu dipimpin dan diselesaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sementara Tuhan melakukannya, kita anak-anak Tuhan hanya perlu mengabdikan diri untuk memberitakan Injil, karena Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Mari kita baca kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudari, jika kita harus berperang, seberapa yakinkah perasaan kita jika kita memiliki Zhuge Liang sebagai penasihat militer kita? Bukankah kita akan sangat yakin dengan hasilnya? Kita mungkin berpikir, alangkah baiknya jika kita memiliki seseorang seperti itu di dalam gereja kita. Bagaimanapun dia hanya seorang manusia. Apakah seseorang bisa memiliki kebijaksanaan seperti kebijaksanaan Tuhan yang melihat akhir dari awal? Strategi seseorang mungkin memberikan kemenangan sesaat dalam pertempuran. Tetapi bisakah itu dibandingkan dengan pemeliharaan besar Tuhan yang membimbing seluruh umat manusia kepada keselamatan dan mengetahui akhir dari awal? Mari kita baca kitab Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko, ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ini bukan strategi Yosua
Dia hanyalah seorang yang menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan kepada orang Israel. Mari kita baca kitab Yosua pasal 6 ayat 1. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Tidak ada catatan di Alkitab yang dapat kita lihat Yosua dan para penasihatnya berkumpul bersama untuk membuat sebuah taktik atau strategi. Siapa yang memimpin mereka seperti ini? Tuhan yang berjanji untuk memberi kepada orang Israel tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu memimpin mereka. Tuhan berkata, aku akan mencari mereka dan aku akan mengumpulkan dan menyelamatkan mereka. Di zaman ini juga, sebagian dari kita berperan menyampaikan kehendak Tuhan seperti Yosua, dan sebagian dari kita menerima kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Namun, sebenarnya Tuhanlah yang melakukan segalanya. Tuhan menyuruh orang Israel untuk mengelilingi kota itu, bukan menyerangnya. Itu adalah cara Tuhan yang memberi kepada orang Israel kemenangan. Saudara-saudari, sama jugalah pekerjaan Injil ini. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan, kita hanya perlu memberitakan dengan rajin. Dan ketika Tuhan berkata, kamu harus mengelilingi kota, kita hanya perlu mengelilinginya. Ketika Tuhan berkata, berteriak, kita hanya perlu berteriak. Namun, jika ada yang gagal berteriak karena takut, Tuhan akan menyesal telah memilih orang itu. Hanya ketika mereka berteriak seperti yang telah Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan bersiap untuk membuat kota Yerikho runtuh. Apakah yang terjadi pada Yerikho ketika orang Israel mengikuti arahan Tuhan? Yosua 6 ayat 16 kita baca. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbenaran Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara-saudari, bagaimana menurut Anda? Karena kita selalu mempelajari Alkitab, kita mempunyai pengetahuan yang baik. Namun, ketika kita benar-benar menghadapi suatu situasi, kita sering cenderung mencari orang yang berpengalaman dan yang memiliki kemampuan dan kondisi yang menguntungkan lainnya. Kita sering gagal untuk mengingat bahwa Tuhan terlibat dalam situasi itu. Alangkah baiknya jika Tuhan memilih orang Farisi atau ahli Taurat sebagai muridnya karena mereka sangat pandai akan Alkitab. Namun, Tuhan memilih nelayan dan menjadikan mereka muridnya. Pikirkanlah alasannya. Mengapa dia memilih mereka? Tuhan lebih melihat ketaatan kita daripada kemampuan kita. Orang yang dicari Tuhan adalah orang menuruti kehendak Tuhan dengan iman. Dia tidak mencari mereka yang tidak berteriak, meskipun Tuhan menyuruh mereka untuk berteriak atau mengelilingi kota meskipun Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilinginya. Karena Tuhan sudah menyiapkan kunci kemenangan. Tuhan telah mengizinkan berita tentang Tuhan Ibu dan Tuhan Bapa dan gereja Tuhan untuk diberitakan kepada semua orang melalui internet. Jika kita memperhatikan firman Tuhan setiap waktu dan menaatinya, suatu hari kita akan berpikir, kapan kita sudah menginjil kepada orang sebanyak ini? Sementara kita masing-masing menginjil kepada 10 orang, Tuhan sedang menginjil kepada 10.000 orang atau 100.000 orang.
Sementara kita hanya berkeliling, Tuhan sudah membuatnya runtuh. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan selalu menjadi pusat dari pekerjaan besar ini. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman untuk menjadikan mereka murid-Nya, bukan orang yang berpengalaman atau orang yang memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang hebat. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia seperti Nuh dan Abraham. Karena Tuhan ingin menemukan semua orang ini dan menyelesaikan pekerjaan besar Injil. Saya meminta untuk menjadi anak-anak beriman yang selalu memperhatikan firman Tuhan dan menaatinya. Mari kita lihat satu ayat lagi di Keluaran pasal 17, ayat 8, kita baca. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya. Manakah yang lebih kuat? Lebih kuatlah Israel. Apakah hasil akhir perang bergantung pada kemampuan orang-orang yang menggunakan pedang di medan perang? Atau apakah itu dilakukan oleh Musa yang mengangkat tangannya di puncak gunung? Selama Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tetapi setiap kali dia menurunkan tangannya, mereka kalah bahkan jika seorang pria hebat seperti Zeguliang ada di sana untuk mereka. Semua peristiwa ini membuat kita menyadari siapa sumber dari semua kekuatan itu. Kita perlu memikirkan ini sekali lagi. Melalui peristiwa ini, kita bisa belajar pentingnya mengapa kita harus memiliki iman dan menjalani hidup dengan ketaatan penuh kepada Tuhan, tanpa menambah atau mengurangi firman-Nya. Dengan apa aku bisa menyelamatkan Israel? Aku tidak memiliki kemampuan atau kekuatan. Aku juga tidak memiliki kekayaan dan tidak lebih istimewa daripada yang lain. Tuhan, mengapa Engkau memilihku? Tuhan tidak memilih Gideon karena hal lain, tetapi hanya karena imannya. Di zaman ini juga, Tuhan berkata kepada kita, kamu harus memberitakan Injil kepada 7,8 miliar orang. Sebenarnya, Tuhanlah yang memberitakan Injil. Tentu saja Tuhan memiliki banyak cara untuk menginjil. Dia memberitakannya melalui bibir anak-anaknya dan juga mengembangkan berbagai kemajuan teknologi melalui internet. Karena anak-anaknya tidak bisa menginjil kepada semua orang. Dalam pandangan kita, ilmu pengetahuan tampaknya telah dikembangkan oleh para ilmuwan. Namun, bukankah Tuhan yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada orang-orang di setiap zaman, agar mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan pekerjaan keselamatan? Jika Tuhan telah memberikan hikmat dan pengetahuan seperti itu kepada orang-orang pada zaman Abraham, kita tidak akan memiliki kesempatan yang kita miliki saat ini. Kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, atau melihat catatan Yosua, Gideon, dan Musa, dan kita harus turun ke dunia kematian kekal. Namun, untuk menganugerahkan kepada kita berkat-Nya, Tuhan telah membuat kemajuan pesat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di zaman ini, dan telah menciptakan semua lingkungan dan kondisi di mana Injil bisa dengan cepat diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Sekarang kita bisa melihat dan mendengar hal-hal yang terjadi di belahan bumi yang lain secara langsung. Tuhan telah menciptakan dunia di mana Anda bisa mengetahui segalanya tanpa melakukan perjalanan ke sana. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa melakukannya, tetapi Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Bukankah kita yakin bahwa Injil akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan cepat ketika kita melakukan segala sesuatu sambil menaati setiap perintah yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari kita lanjutkan dengan ayat 12.
Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Dengan kata lain, jangan melupakannya, bukan? Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, jangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Manusia berpikir bahwa hasil dari segala sesuatu berasal dari hubungan di antara orang-orang. Namun sebenarnya, ada rahasia kemenangan yang sudah Tuhan terapkan di dunia rohani, sehingga Dia memerintahkan manusia di bumi ini untuk melakukannya. Jika kita mengikuti seperti itu, kita pasti bisa mendapatkan hasil yang telah Tuhan persiapkan. Namun, jika kita tidak menaati kehendak Tuhan dan menambahkan pikiran kita sendiri, dan melakukannya dengan cara kita sendiri, Tuhan akan menggantikan kita dengan seseorang yang lebih taat sehingga hasil yang Dia inginkan bisa tercapai. Pada masa gereja awal, beberapa orang mengeluh akan hal ini dan berkata, kenapa hanya orang-orang yang kurang berpendidikan saja percaya kepada Tuhan? Lalu, Rasul Paulus menjawab kepadanya, ingat saja bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Menurutmu, mengapa Tuhan memilih orang-orang seperti itu? Itu untuk mengungkapkan bahwa sumber kekuatan ada di dalam Tuhan melalui yang lemah. Anda ingat firman-firman ini, bukan? Bahkan, jika kita memiliki kondisi yang tidak menguntungkan di bumi ini, Tuhan mengubah apa yang tidak menguntungkan menjadi lebih besar. Tuhan kita yang membuat yang lemah lebih kuat daripada mereka yang kuat. Tuhan ini ada di dalam gereja Tuhan yang akan menyelamatkan seluruh dunia, bukan? Jangan lupa bahwa Tuhan selalu menjadi harta kita. Kita harus segera menyadari bahwa Tuhan sedang menggerakkan dunia 3 dimensi ini, di mana kita manusia hidup. Ini adalah cara pekerjaan Injil bisa diselesaikan lebih cepat dan kerajaan surga lebih dekat. Mari kita pikirkan ini sekali lagi. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ketika hari-hari perkabungan kita berakhir, kita akan bersukacita dan bergembira untuk selama-lamanya di dunia malaikat surgawi. Kita akan menikmati hidup yang kekal dan berkat selamanya bersama dengan Tuhan, sambil melihat ciptaan baru yang dibuat setiap hari. Ayat 21 kita baca, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keanggunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan berkata bahwa Dia akan melakukan segalanya. Kita hanya perlu mengikuti jalan itu. Kita perlu melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan yang benar kepada kita, marilah kita setia dengan pekerjaan yang benar itu. Ketika Tuhan mempercayakan kita dengan sesuatu yang harus dilakukan dengan semangat, marilah kita melakukannya dengan semangat. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita untuk merawat anggota, mari kita lakukan yang terbaik untuk pekerjaan itu. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita untuk menginjil, mari kita lakukan yang terbaik untuk menginjil dengan iman. Tuhan meminta kita untuk mengingat satu hal ketika kita menginjil. Mari kita baca Yesaya pasal 51 ayat 7.
Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut apa? Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti makan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripada aku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Tuhan memberi kepada kita peringatan ini. Kita tidak boleh takut pada apa? Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Dan bagaimana jika dinista oleh mereka? Janganlah terkejut. Kita tidak perlu takut pada celaan mereka, tetapi bersaksi tentang kebenaran kepada semua orang di dunia dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Saya berharap semua anak Sion akan memimpin dalam menyelamatkan dunia dengan melakukan itu. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.